Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlinda dengan NIM 240506501039 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri pada remaja, sebuah proses penting yang menentukan keberhasilan perkembangan seseorang di masa tumbuhnya. Hidup di masa remaja itu seperti memasuki dunia baru. Segalanya berubah-ubah, mulai dari cara berpikir, pertemanan, bahkan perasaan terhadap diri sendiri. Di waktu inilah kemampuan penyesuaian diri sangat penting. Tapi apa itu penyesuaian diri dan bagaimana remaja bisa melakukannya dengan sehat? Yuk kita bahas. Adapun pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan remaja untuk beradaptasi pada tuntutan baik dalam diri maupun dari lingkungan. Masa remaja adalah masa penuh perubahan, berubah secara fisik, emosi menjadi lebih sensitif, dan kehidupan sosial semakin luas. Karena itu, kemampuan menyesuaikan diri sangat dibutuhkan agar remaja tetap stabil dan tidak mudah stres, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Adapun ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Remaja yang memiliki penyesuaian diri yang baik biasanya tampak dari beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu secara emosional, ia dapat mengontrol perasaan, tidak dapat marah ataupun tersinggung. Kemudian yang kedua, secara sosial, ia mampu berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, ia mampu memiliki penerimaan diri yang baik, mengenali kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir, ia mampu mengatur waktu dengan baik sehingga tugas sekolah dan kegiatan lainnya dapat berjalan seimbang. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa remaja dapat menghadapi masalah dengan cara yang sehat. Adapun ciri penyesuaian diri yang buruk. Sebaliknya, penyesuaian diri yang kurang baik terlihat dari emosi yang tidak stabil, mudah cemas, ataupun sering marah tanpa alasan jelas. Remaja mungkin menarik diri dari pergaulan atau justru bersikap agresif. Ia juga cenderung sulit menerima kritik, sering berselisih dengan orang tua ataupun teman, dan tidak mampu mengelola tekanan. Hal-hal seperti ini menandakan bahwa remaja masih kesulitan menemukan cara yang tepat untuk menghadapi berbagai tuntutan hidupnya. Kemudian adapun proses penyesuaian diri. Secara umum, proses penyesuaian diri berjalan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengenali diri, yaitu memahami perasaan dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, misalnya tekanan sekolah, konflik keluarga, ataupun masalah pertemanan. Yang ketiga, memberikan respon, yakni menentukan cara menghadapi masalah tersebut. Yang keempat, evaluasi, apakah cara yang dipilih sudah efektif atau belum. Dan yang terakhir, adaptasi, yaitu melakukan perubahan perilaku agar lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Proses inilah yang membuat remaja semakin matang dan kuat untuk secara emosional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, kecerdasan, kepercayaan diri, dan kepribadian. Sementara faktor eksternal datang dari keluarga, teman, sebaya, sekolah, ataupun lingkungan sosial. Jika faktor-faktor ini mendukung, maka penyesuaian diri akan lebih mudah dilakukan. Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, banyak remaja menghadapi masalah seperti konflik dengan orang tua mengenai kebebasan, tekanan tugas sekolah yang membuat stres, ataupun pengaruh teman sebaya yang kadang negatif. Mereka juga mengalami krisis identitas, yaitu mencari jati diri dan mencoba memahami siapa diri mereka sebenarnya. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menurunkan kepercayaan diri dan memicu kecemasan.
Semua masalah ini sangat berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Adapun strategi mengembangkan penyesuaian diri. Untuk membantu remaja memiliki penyesuaian diri yang baik, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, remaja perlu mengenali dirinya sendiri dan menerima kekurangannya. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, guru, ataupun teman. Yang ketiga, belajar mengelola emosi melalui aktivitas positif seperti olahraga, menulis jurnal, ataupun relaksasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial seperti belajar bekerja sama dan berempati. Dan yang tak kalah penting, mengatur waktu secara efektif agar keseimbangan hidup tetap terjaga. Adapun implikasi penyesuaian diri. Jika penyesuaian diri berjalan dengan baik, dampaknya sangat besar. Dalam bidang pendidikan, remaja menjadi lebih semangat dan berprestasi. Dalam bidang sosial, hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Dalam perkembangan pribadi, remaja tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mandiri. Dan yang paling penting, kesehatan mental menjadi lebih kuat sehingga remaja lebih bertahan menghadapi berbagai tekanan. Adapun contoh penyesuaian diri remaja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur waktu belajar meski banyak tugas. Yang kedua, beradaptasi dengan teman baru di sekolah. Yang ketiga, menerima kritik guru dan memperbaiki diri. Yang keempat, mengontrol emosi saat berselisih dengan teman. Yang kelima, menghindari pergaulan negatif. Yang keenam, menjalankan peran sebagai siswa, anak, dan anggota masyarakat dengan seimbang. Demikianlah penjelasan mengenai penyesuaian diri pada remaja. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya proses ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.